Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat berjumpa kembali di program kesayangan kita, yaitu Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dan pemirsa, buat Anda yang berpuasa pada hari ini, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai waktu berbuka. Dan seperti biasa pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Ramadan adalah bulan doa. Nah, pada kali ini pemirsa, kita kedatangan narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Bunyamin LCMAG. Beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Dan masih sehat. Nah, Ustadz, hari ini kita akan membahas tema tentang Ramadan adalah bulan doa, syahrul doa. Nah, jadi langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Bunyamin untuk menyampaikan tausiahnya. Langsung saja kepada beliau kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi ja'ala al-islam dinan wa minhaja wa anzala al-kitaba nuran mubina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman tazidum tafdilan tashrifa, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, lebih khusus kepada saudara-saudaraku yang sedang menunaikan ibadah puasa, senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena masih diberi kesempatan hidup, diberi kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya masih bisa melakukan aktivitas yang bernilai ibadah, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa menggunakan kesempatan ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, agar kelak di hari kemudian kita bisa berjumpa dengannya. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan, bulan puasa adalah bulan berdoa. Bukan berarti di luar bulan puasa kita tidak boleh berdoa. Tetapi di bulan puasa ini sangat penting untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sekedar berdoa lalu tidak berusaha. Itu namanya bertawakul tanpa usaha. Doa tanpa usaha adalah kosong. Usaha tanpa doa bisa dianggap sombong. Nah, oleh karena itu dalam bulan suci Ramadan ini penting untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kita pahami apakah doa itu setiap orang bisa melakukannya. Pada musim adanya musibah, biasanya orang rajin berdoa. Apalagi ada musim namanya virus corona yang sudah mendunia, itu orang tanpa dibicarakan tentang doa, tanpa disuruh berdoa, berdoa sendiri. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan dengan situasi, dengan pada saat kita beribadah semakin dekat kepada Allah dengan melakukan doa. Doa itu sendiri diartikan adalah memohon. Permohonan yang dilakukan seorang hamba kepada yang maha tinggi Allah Subhanahu wa taala itu namanya doa. Tapi kalau ada perintah yang disampaikan dari yang tinggi, dudukannya tinggi kepada yang rendah, itu namanya perintah yang harus dilakukan. Jadi posisi orang berdoa itu adalah orang yang menghambakan diri. Oleh karena itu
doa ini di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sikap manusia apabila dia tertimpa musibah, dia rajin berdoa. Apabila nikmat itu sudah diperoleh, apabila dia merasakan tidak ada kebutuhan kepada yang lain, muncul rasa sombong, bahkan sombongnya kepada Allah pun tidak tanggung-tanggung. Sepertinya Allah tidak dibutuhkan. Padahal pada saat tertimpa musibah, disitulah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ternyata ada 4 ayat yang menyebutkan sikap manusia. Pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari surah Yunus ayat 12. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Oleh karena itu manusia harus memahami makna ayat tersebut. Yang maksudnya apabila manusia ditimpa suatu bahaya, dia berdoa kepada kami, baik dalam keadaan berbaring atau duduk atau berdiri. Akan tetapi pada saat musibah atau bahaya yang menimpa itu sudah tidak ada lagi, maka dia sepertinya tidak pernah berdoa, sepertinya dia tidak pernah merasakan musibah itu. Begitulah perlakuan mereka, seakan-akan apa yang mereka lakukan itu menjadi hiasan bagi perbuatan mereka. Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa manusia hanya kadang-kadang khusyuk berdoa pada saat tertimpa musibah. Pada saat musibah sudah tidak ada, seakan-akan dia tidak pernah ada kebutuhan kepada Allah Subhanahu. Itu baru 1 ayat. Nanti kita lanjutkan dalam season berikutnya. Baik, nah pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Menara Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang tadi sempat terputus ya pemirsa, mengenai Ramadan adalah bulan doa. Nah, jadi langsung saja kita persilahkan kembali kepada Ustadz Bunyamin untuk menyampaikan tausiahnya tadi yang sempat terputus. Ustadz, silakan. Baik, ayat 12 dari surah Yunus tadi, Allah mengatakan falamma kashafna anhu durra, ketika bahaya yang sudah menimpa seseorang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali normal keadaannya, marra ka'lam yad'una ila durri massahu, dia kembali melalui jalan yang sesat. Maksudnya apa? Kalau dulunya ketika dia berdoa dengan khusyuk, bahkan dia bertobat kepada Allah, setelah selamat dari bahaya, dia sepertinya nggak pernah berdoa. Nah, kadzalika zuyyina lil musrifin, yang demikian itulah orang-orang yang melampaui batas, perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan itulah yang menghiasi diri mereka. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran ada ayat 3 lagi, ayat di lain selain dari surah Yunus ayat 12 ini, Allah mengulangi dengan hampir sama teksnya, wa idza massan nasa durrun da'au rabbahum, mereka memanggil Tuhannya kalau tertimpa musibah. Di ayat lain, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu, dia memanggil Tuhannya. Dan persis yang sama, da'ana, dia memanggil kami. Jadi siapapun manusia di dunia ini, pada saat terdesak, tidak ada namanya manusia yang ingkar dengan Tuhan. Tidak ada namanya manusia namanya ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Dia pasti memanggil Tuhannya pada saat tertimpa musibah. Tapi pada saat dia dalam keadaan normal, Tuhan dipinggirkan. Tuhan tidak diperlukan. Jangankan itu, manusia yang lain pun tidak dihiraukan. Karena kenapa? Apa yang mau dilakukan terpenuhi sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu,
persoalan doa ini di ayat lain diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong, tidak mau berdoa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan dilempar masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Oleh karena itu berdoa adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam, bukan hanya pada saat tertimpa musibah. Kalau pada saat tertimpa musibah orang berdoa itu kelas awam. Artinya semua orang bisa melakukan. Yang sangat penting diingat adalah pada saat manusia dalam keadaan normal, diberikan nikmat, diberikan kesehatan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu. Apalagi di bulan suci Ramadan, fasilitas, kesempatan diberikan oleh Allah secara khusus 1 bulan, diberikan kesempatan, ada waktu-waktu tertentu dikabulkan doanya, agar supaya memberikan semangat kepada setiap orang berpuasa, terutama pada saat dia mau berbuka puasa, pada saat dia mau sahur, dan pada saat dia setiap selesai sholat berjamaah, dan pada saat dia setelah membaca Al-Quran. Dan sebenarnya doa bagi seorang muslim bukan hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan haji juga kerjaannya orang muslim berangkat haji adalah doa. Di mana-mana dia berdoa, mulai dia pakai ihram, bertalbiyah, sampai dia tawaf, sa'i, semuanya doa. Melempar, perjalanan menuju tempat pelomparan juga berdoa. Kesimpulannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak pernah lepas dari doa yang diucapkan oleh seorang muslim. Ustaz, di bulan Ramadan ini tentunya banyak sekali waktu-waktu yang sangat baik untuk kita berdoa itu, Ustaz ya. Apakah ketika kita berdoa akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang penting dipahami bahwa berdoa kepada Allah dikatakan oleh Rasulullah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sentralnya ibadah. Mukhun itu otak, sentral ibadah. Oleh karena itu salat ketika dimaknai artinya salat itu adalah doa. Karena kenapa? Di dalam salat juga ada doa. Doa itu adalah bentuk hamba yang merasa punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia di dunia ini pasti punya kebutuhan. Bahkan kalau bisa dikatakan siapapun manusia punya masalah. Pada saat dia punya masalah, dia minta penyelesaian. Apalagi pada saat penyelesaian dia tidak temukan, maka minta penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Masalah apapun yang dihadapinya, pekerjaan apapun yang dihadapinya, selalu berdoa. Keluar dari bangun tidur, alhamdulillah. Ketika dia mau masuk WC, dia berdoa. Ada doa khusus. Ketika dia mau mandi, mandi apa? Ada niat khusus. Ketika dia mau keluar dari rumah, banyak yang harus dilakukan. Makanya doa di dalam Islam itu bisa dijadikan terapi untuk termasuk menyehatkan diri kita, supaya orang itu bisa sehat, supaya orang itu bisa terselamatkan. Jadi harus yakin bahwa doa itu pasti dikabulkan. Nah, dikabulkannya itu yang kadang-kadang kita nggak sabar. Nah, benar. Hari ini berdoa, hari itu juga mau dikabulkan. Nanti kalau semuanya itu yang terjadi, kerjaan kita cuma berdoa, nggak usah bekerja. Kenapa? Dan jangan-jangan Tuhan sudah turun kedudukannya sebagai yang diperintah gitu, selalu diperintah. Nah, oleh karena itu doa tentu ada prosesnya, ada waktunya, dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah siapkan waktunya, tempatnya, persoalan dikabulkannya itu bukan kita yang ngatur, Allah yang menentukan. Allah menentukan. Baik. Dan pemirsa, itulah tadi bahwasannya doa itu adalah hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan, karena setiap manusia pasti mengalami masalah.
Dan berdoa adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita masih membahas tentang tema yaitu Ramadan, bulan berdoa. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya kita dapat berdoa ketika dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini kita adalah bulan yang dapat kita manfaatkan untuk berdoa. Nah, jadi Ustadz, apakah ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita laksanakan untuk berdoa itu? Baik, khusus di bulan suci Ramadan, seperti yang diamalkan oleh masyarakat secara umum, dan itu tentu berdasarkan ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Salah satunya yang populer adalah ketika mau buka puasa, beristighfar, bersyahadat, kemudian memohon kepada Allah ridha, ampunannya, terus dijauhkan dari api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi bersyahadat, memperbaharui syahadatnya. Kemudian astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah. Siapa tahu pelaksanaan puasanya itu ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya, dari dosa mata, dari dosa telinga, dari dosa lidah. Itu beristighfar. Kemudian nas'alukal ridhaka wal jannah, memohon kepadamu ya Allah ridhamu, surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, aku minta perlindungan dari murkamu dan api neraka. Jadi doanya itu sangat lengkap. Tapi jangan langsung minta. Syahadatnya diperbaiki. Jadi orang yang berpuasa ini bukan hanya sekedar berdoa. Pada saat dia mau buka puasa, dia merasa sangat punya kebutuhan kepada Allah. Nah, dari awal saya katakan tadi, ada 4 ayat apabila manusia ditimpa bahaya. Orang puasa itu enggak bahaya, tapi ada semacam suatu kebutuhan yang selama ini mulai dari terbit fajar, sahur, dia tidak makan, tidak minum. Pada saat mendekati buka puasa, betapa pentingnya makan, betapa pentingnya minum. Selama ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana rasanya? Istighfar kepada Allah, ya Allah, kenapa kami harus lupa kepadamu? Jadi dalam satu hari itu dilakukan seperti ini selama bulan suci Ramadan, minimal 29 hari, 30 hari dilatih untuk itu. Mudah-mudahan selesai bulan suci Ramadan, manusia itu bukan hanya sekedar berdoa. Doa adalah sebuah kebutuhan, merasa bahwa walaupun dirinya tidak merasa cukup, tetapi dia selalu sadar bahwa ada Allah yang selalu ditempati untuk memohon kekuatan dari segala kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, supaya tidak ada rasa sombong. Itu sebabnya dikatakan tadi, orang yang sombong berdoa kepada aku, itu kulempar masuk dalam neraka. Nah, sebab kenapa? Doa itu adalah sebenarnya menunjukkan kerendahan hati seseorang. Nah, yang sangat lebih penting lagi adalah khusus di bulan suci Ramadan ini, tema kita adalah bulan doa. Artinya apa? Doa yang kita ucapkan selama 1 bulan ini bukan hanya sekedar berucap begitu saja, tetapi dipahami maknanya bahwa memang kita punya komitmen, akidah yang kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu apa? Istighfar kepada Allah. Padahal orang puasa itu orang baik-baik, sudah melakukan kewajibannya, salat tarawih di waktu malam, siangnya puasa, tetapi masih beristighfar kepada Allah.
Sebab kenapa? Boleh jadi ada kesalahan itu tidak direkam oleh otak kita. Kesalahan itu adalah tidak diketahui kecuali hanya Allah. Kita mungkin menganggap itu bukan salah, tapi ada kesalahan. Beristighfar kepada Allah. Dan kesalahan yang paling fatal adalah melupakan Allah. Melupakan Allah sehingga melakukan suatu pelanggaran, ucapannya, matanya, telinganya, ada orang ngerumpi, ikut juga ngerumpi gitu. Ini bisa merusak pahala puasa. Walaupun puasanya sudah sah, maka beristighfar. Setelah itu beristighfar, satu yang sangat penting adalah ya, walaupun kita sudah beristighfar, tapi kalau Allah nggak ridha gimana? Ridha Allah sangat penting, dan juga memohon surganya. Sekaligus bukan cuma itu, walaupun masuk surga tapi mampir neraka dulu kan, bahaya juga. Nah, penting untuk masuk surga itu prosesnya ya jangan sampai mampir dulu neraka. Wa na'udzubika min sakhatika, dari murkamu ya Allah. Walaupun kita berbuat baik, tapi kalau Allah murka sama kita, yang paling penting itu adalah Allah kasih sayangnya kepada kita, lalu kita direstui oleh Allah, dijauhkan dari api neraka. Itu saya kira. Baik. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita akan masih membahas tentang pembahasan menarik tentang berdoa ini, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan saat ini kita sudah masuk di segmen sesi tanya jawab. Tentunya seperti biasa kita membuka sesi pertanyaan kepada pemirsa setia Beranda Dakwah yang ingin bertanya. Langsung saja untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Bunyamin pada hari ini, hubungin kita di 0852 8202 7773. Dan langsung saja sudah masuk pemirsa pertanyaan pertama dari saudara Dimas di 0852 4150 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, saya ingin bertanya, adakah doa-doa yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dia ingin bertanya, Ustaz, apa mungkin ada lagi kah doa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani aktivitas seperti itu, Ustaz? Jadi seperti dari awal dikatakan bahwa petunjuk dari Rasulullah SAW, ajaran Islam itu secara umum mengajarkan kepada umatnya. Mulai dari bangun tidur sudah ada doanya, sampai kembali tidur ada doanya. Antara bangun tidur sampai ke tidur itu kan banyak aktivitas, mau masuk WC, mau mandi, mau keluar rumah, mau kemana saja itu selalu ada doa. Nah, dan itulah menjadi amalan sehari-hari kita. Jadi di bulan suci Ramadan ini disebut dengan bulan doa, tentu mengingatkan kepada kita doa-doa yang pernah diajarkan oleh orang tua kita itu pada dasarnya adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Contohnya umpamanya keluar dari rumah membaca Bismillah tawakkaltu Allah, itasamtu billah, amantu billah, itasamtu billah, wa tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi keluar dari rumah itu disuruh membaca, ingat baca doa. Aman bismillah itu sudah doa dengan mengucapkan bismillah. Amantu billah, aku percaya kepada Allah. Jadi keyakinan itu selalu diperkuat bahwa kita ini adalah senantiasa bersandar kepada Allah. Amantu billah, itasamtu billah, aku minta perlindungan, penjagaan dari Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal, bersandar kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Bismillah, berangkat. Jadi, nah di sini saya dapatkan di dalam petunjuk Rasulullah SAW, inna haza husnun hasinun minasyaitan. Orang baca doa ini dijaga oleh Allah dari godaan setan.
Apalagi wa fi hidayatun, di situ akan diberikan hidayah, wa kifayatun, dan penjagaan dari perbuatan, minasyari, dari dosa, wa wiqayatun minad-dur, dan juga menjaga orang yang membaca itu dari bahaya. Jadi doa itu ada manfaatnya yang dijanjikan oleh Allah berdasarkan informasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Keluar rumah itu kan bagus sekali baca itu. Nah, siapa yang tidak mau dapat petunjuk? Siapa yang tidak mau dijaga dari godaan setan? Siapa yang tidak mau untuk dijauhkan dari bala, bencana, bahaya? Tentu orang mau selamat semua. Udah baca itu. Baca dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan bacaan itu, amalan itu tentu baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan diamalkan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan hanya terfokus dengan doa-doa yang ada yang kita amalkan. Saya ingin materi kita sore ini di bulan suci Ramadan sebagai bulan syahrud doa, bulan doa, dikabulkannya doa, mengingatkan kembali kepada kita bahwa dalam kehidupan kita tidak lepas dari bacaan, amalan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain umpamanya baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samil alim. Ini setiap umat Islam bagusnya ilmu ini, doa ini yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya tentunya harus dibaca. 3 kali pagi, 3 kali sore. Kayak obat juga gitu ya. Nah, kalau obat dikasih obat supaya dia punya terapi, dia sudah bisa sehat dan sebagainya, ada resepnya. Nah, kata Rasulullah, siapa yang baca itu lam yusibhu jununun, dia tidak terkena penyakit gila. Wala jizamun, tidak kena penyakit lepra. Wala falijun, tidak kena penyakit stroke. Nah, sekarang kan banyak penyakit stroke nih. Ya. Amalkan Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samil alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Nah, yang sudah stroke ya apa boleh buat. Nah, nanti kalau sudah sembuh baca lagi itu. Baca lagi. Nah, kalau stroke lagi berarti ujiannya bagi dia. Tapi ini janji Rasulullah, bukan hanya itu saja, lam yadurruhu syai'un. Tidak akan tertimpa bahaya sesuatu apapun. Karena sesuai dengan teks doanya itu, bismillah dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'asmi syai'un. Kalau Allah yang menjaga seorang akan tidak ditimpa bahaya sedikit pun. Baik. Nah, pemirsa, itu tadi doa yang bisa kita laksanakan. Jadi sebenarnya banyak sekali doa-doa yang bisa kita baca dalam kehidupan sehari-hari, dimulai ketika kita bangun tidur, kemudian keluar rumah, dan lain-lainnya sampai kita tidur lagi. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tak terasa sudah sekian lama kita menemani pemirsa di sore hari ini. Akhirnya kita telah tiba di penghujung acara. Seperti biasa, sebelum kita menutup program kita ini, marilah sama-sama kita dengarkan kesimpulan dari narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Bunyamin LCMAG, dan dimohon untuk menutup dengan doa, Ustadz. Untuk itu langsung saja kita persilahkan. Baik, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah dan saya muliakan, sesungguhnya doa ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang merasa punya kebutuhan kepada Allah, dan semakin terasa kebutuhan itu, semakin besar kebutuhan itu, semakin khusyuk dia berdoa. Termasuk kalau ada musibah seperti virus corona yang bisa menimpa orang, akhirnya kepada siapapun, orangnya siapapun, berdoa kepada Tuhan yang masing-masing. Nah, bagi umat Islam bukan hanya ketika ada musibah, bahkan justru penting untuk mendekati Allah pada saat memperoleh nikmat, agar supaya pada saat terkena musibah Allah sudah kenal orang itu. Oh, ini orangnya sering datang menghadap kepada saya dan memang sudah ditunggu-tunggu, sehingga kita dikabulkan doa kita. Lebih khusus di bulan suci Ramadan, saya katakan adalah bulan doa, menambah wawasan kita bahwa doa yang kita ucapkan adalah doa yang serius, karena merasa
ada kerendahan diri kita kepada Allah karena banyaknya kebutuhan itu. Doa bukan hanya sekadar beristighfar waktu mau buka puasa atau makan sahur, tapi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali senantiasa ada doa yang kita ucapkan. Bayangkan petunjuk Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali di waktu pagi, dia akan dijaga sampai sore. Barang siapa yang membaca 100 kali di waktu sore, dia akan dijaga sampai pagi dari segala bentuk bencana, bahkan diselamatkan dari 70 pintu bala. Nah, jadi banyak sekali penyelamatan yang akan diperoleh orang yang melakukan atau mengamalkan doa-doa tertentu. Termasuk tadi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bukan hanya ketika pagi dibaca, sore dibaca, bahkan kalau minum pun dibaca. Mau minum bismillah, tambahin lagi allazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, di keterangan riwayat lain disebutkan orang yang membaca itu tidak akan tertimpa bala secara tiba-tiba. Jadi termasuk tadi penyakit stroke. Nah, mudah-mudahan dengan adanya doa ini dijadikan sebagai terapi, bukan hanya sekedar mohon, tetapi memang ada kebutuhan yang dirasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita memohon kepada Allah dalam keadaan normal, diberikan nikmat, maka pada saat tertimpa musibah pun akan dikabulkan oleh Allah. Pengabulannya adalah boleh jadi saat itu, boleh jadi ditangguhkan, boleh jadi diselamatkan dari bala. Ada 3, dikabulkan tapi boleh jadi tertunda sampai beberapa minggu, bulan, tahun. Boleh juga disimpan di akhirat, tapi boleh juga diselamatkan dari bala bencana. Untuk itu, mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa yang sering dibaca ketika orang naik haji, ketika dia melakukan sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaliju fil lail wa min syarri ma yaliju fin nar wa min syarri ma tahubbu birriya wa min syarri bawaikid dar. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kejahatan waktu malam, kejahatan waktu siang, kejahatan angin yang dibawa oleh angin, kejahatan bencana setiap masa, setiap tahun. Semuanya kami minta perlindungan kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Bismillahi a'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzubika min su'il akhlaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian penyampaian kami, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang direstui dan dikabulkan doa kita, agar kita menjadi hambanya yang saleh, hambanya yang bersyukur dan bersabar. Wabillahi taufiq wal sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pemirsa, program Beranda Dakwah pada hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Bunyamin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk pemirsa dan kita semua yang ada di sini. Saya Ade Irawan dan kru yang bertugas pamit dari hadapan pemirsa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa.